Halo semuanya, ketemu lagi dengan Pak Guru Deru Panda. Dan di sesi kali ini kita akan coba membahas sesuatu yang berbeda, yaitu lipatan baju. Nah, selama seminggu ini Pak Guru Deru bernostalgia di zaman sekolah dulu, khususnya pada saat mengikuti kegiatan pramuka. Dan gambar kali ini juga ada kaitannya dengan kegiatan pramuka setelah dipilih dengan seksama, dan kita kemudian menemukan satu orang teman kita yang submit gambar tentang pramuka. Hey. あら、あらあら。あなたが新しい部員さんですわね。Yo, what you doing, man? Huh? What you doing, man? What I told you? What I told you? You can't eat that, man. You just get for treated. I've been bothering you for 1 hour. You can't stay committed for 1 hour? You trying what? Mana ada baju yang seperti ini di pramuka? Nggak boleh ada yang seperti ini di pramuka. Hey, Restra, weh anak, apa yang kau lakukan pada OC-mu ini? Oh, astaga. No. Kita harus segera memperbaikinya di ruang BK. Segera masuk sekarang. Oke, kita sekarang sudah berada di ruang BK bersama dengan anak yang melakukan pelanggaran kode etik terhadap pakaian dan seragam pramuka. Nah, ini dia anak, apa pembelaanmu, ha? Bajunya dipakein oleh orang tua kamu, dikasih oleh orang tua kamu. Ya, berarti pelakunya Restra ya. Waduh, ini Restra ini kasih baju kok terlalu ketat begini ke anak. Ini nggak boleh ini. Gimana sih? Kak Deru, tolong saran shading kerutan baju level diabolical. Dari dulu nggak pernah paham. Maaf, mungkin background agak sedikit gak sinkron, soalnya baru ditambahin biar kelihatan full. Yang asli kena crop. Peduli amat dengan backgroundnya, yang harus kita perbaiki bajunya sekarang ya, Sresta ya. Dan kalau kamu itu dari dulu nggak pernah paham, berarti kamu dari dulu gambar tuh nggak lihat yang namanya referensi. Ini kamu ambil referensi dari mana? Dari ini. Ini kan kamu lagi nggak mau bikin komik hentai kan, atau anime hentai. Jadi tolong referensinya tuh ambilnya yang bener ya. Nih, ada contoh baju pramuka ya. Walaupun dari luar negeri, tapi bahannya sama dengan pramuka Indonesia. Dan lihat dadanya, nggak ada modelnya kayak begini ini kan, itu nggak natural karena pakaian nggak akan membentuk kayak begitu. Walaupun di wanita yang paling besar dadanya sekalipun nggak akan sampai ngebentuk kayak begini ini kayak sengaja banget dibikin. Oke, jadi gimana yang benar? Nah, kita coba aja lihat referensi dulu ya. Kalau kita ambil referensi yang ini ya, karena ukuran dadanya kan cukup gede. Oke, buat yang masih di bawah umur, tolong jangan anggap ini hal yang berbau mesum ya. Apalagi yang terlalu sensitif sama hal beginian. Ini juga bagian tubuh yang diciptakan oleh Tuhan kepada manusia. Kita pelajari secara seni aja ya. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan. Walaupun ini agak rumit, tapi akan coba Bapak jelaskan pelan-pelan dan hati-hati ya. Sekarang, dada wanita nggak akan membentuk pola celah masuk ke dalam kayak begini kalau dia pakai baju. Lihat ini. Kenapa nggak ada? Karena kalau kita lihat dari samping, anggaplah ini adalah badan wanita yang dari samping ya. Di sini ada lengan dan di sini buah dadanya. Anggap saja ini buah dada, oke? Kalau badannya dibungkus dengan pakaian ya, kayak begini, baju nggak akan langsung kayak nutupin badan kayak begini, ngikutin banget. Kecuali dia pakai swimsuit ya, dia nggak akan ngebungkus badan banget. Karena ini kemeja masih akan menyisakan sedikit ruang kosong di bagian bawah ya, karena ketarik sama gravitasi yang dipunyai oleh dada yang maju ke depan, ya nggak? Di sini pusat gravitasinya, ya kan? Baju seragam mau dia seketat apapun, dia pasti akan menyisakan ruang kosong di sini. Buat para cewek bener nggak sih? Nah, dan di sini akan ada lipatan karena di sini ada sendi, ya. Kalau teman-teman bingung lipatan baju itu ditaruh di mana aja, jawabannya itu biasanya adalah ditaruh di sendi-sendi. Misalnya, ini lengan, ya kan? Ini lengan, anggaplah ini tangan. Ya. Dan di sini ada baju. Disinilah tempat teman-teman akan menggambarkan yang namanya
lipatan. Demikian pula untuk badan ya. Ini anggapannya badan cewek. Lipatannya ada di mana? Nggak sembarangan kita tambahin oh di sini, oh di sini, oh di sini. Lipatannya ada di pinggul atau pinggang. Nah, sisanya dia nggak akan ada lipatan aneh-aneh. Jadi, untuk celah kosong, pastinya di bagian sini akan ada celah kosongnya. Dan disinilah lipatan terjadi. Karena itu, dada jika dibungkus oleh seragam, enggak akan masuk kayak begini. Karena seragam itu bahannya enggak ketat membungkus badan. Jadi, untuk gambar seperti ini, kalau Bapak redraw, kira-kira akan jadi kayak begini. Nah, sekarang Bapak akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana caranya flip tetapi yang lebih profesional. Kita flip di sini. Ya. Terus jangan ditinggal. Kita ubah-ubah dikit modelnya ya. Ubah-ubah dikit, jangan terlalu banyak tapi dikit aja gini. Nah, kayak gini mungkin atau tambahkan lagi di sini. Kenapa? Supaya dia nggak sama persis dengan yang di samping. Dengan demikian nggak akan membuat gambarnya kelihatan aneh karena di flip-flip gitu. Hey. Kemudian di sini Bapak melihat masalah bahu. Kamu istirahat di tempat, memangnya bahu kamu keangkat sampai kayak begini, kayak orang yang lagi kayak bilang tahu, terus ngangkat bahu. Kan enggak, kaku dong badannya kalau kayak begini. Cobalah untuk bikin lebih landai ya, turun kayak begini bahunya. Kan santai, istirahat. Namanya istirahat di tempat, bukan kerja keras di tempat gitu. Kalau teman-teman masih bingung bentuknya gimana, ini kira-kira bentuknya kayak hanger pakaian. Coba diperhatiin hanger pakaian teman-teman ya. Bentuk kasarnya ya kira-kira kayak begini. Kalau teman-teman pengen bikin kerah baju yang lebih bagus, tolong lihat referensi dan kalahkan gambar kerah baju Bapak. Dan yang terakhir untuk rok. Ini kenapa kamu bentuknya gini-gini amat ini? Jadi gini, karena titik pusat gravitasinya ditahan oleh pinggul, makanya roknya akan langsung jatuh ke bawah karena bahan kainnya emang begitu. Jadi nggak usah kamu bikin kayak ada lekukan-lekukan di sini gitu kan. Mungkin kamu prediksinya kayak oh karena di sini ada paha terus ada betis makanya roknya masuk kayak begini. Nggak usah. Bentuk rok itu kan lebar ya, lebar. Dan misalnya ini adalah kaki ceweknya gitu. Di sini misalnya ada kaki ceweknya. Ini kan pinggul, misalnya di atas ini pinggul ya. Ditahan kayak begini, roknya kan begini. Ini kan ada ruangan di sini ya. Nggak masuk kayak begini. Ini rok atau apa gitu kan. Jadi langsung aja bikin kayak begini. Dan gini, saran Bapak untuk bikin tarikan gravitasi atau lipatan pakaian adalah dengan menentukan di mana titik gravitasi pakaian teman-teman. Di dalam hal gambar ini ada di sini ya. Pakaiannya ketahan sama bahu, terus ketahan sama buah dada, ketahan sama lipatan di pinggul, ketahan sama lipatan di pinggul. Makanya kalau di pinggul mungkin kita ngebentuknya gini. Nah. Oke, jadi kayak kita pakaiannya ketarik ke arah sana gitu. Dia ngebentuk pasti akan membentuk ke arah sana. Oke? Dan di sini juga akan ngebentuk kayak gini. Dengan demikian, kalau kita lihat sketsanya aja akan terlihat jauh lebih mendingan, ya kan? Pakaiannya akan terlihat jauh lebih mendingan dan jauh lebih baik gitu. Terutama untuk bagian rok yang panjang. Ngomong-ngomong dipikir-pikir lagi, kenapa kamu bikin dia pakai rok yang sopan santun begini dan kamu malah bikin dadanya kayak begini? Ini tidak ada gunanya. Gambar memang fantasi, tapi Bapak percaya kamu nggak akan bikin gambar hentai kan di sini. Jadi tolong untuk bajunya yang biasa-biasa aja ya, kayak begini ya. Terus di sini arah leher ya, karena dia ini kan agak sedikit melirik ke arah samping gitu. Jadi tempat tumbuh lehernya jangan terlalu di tengah ya, kita sesuaikan. Jadi lebih berat yang di samping kiri daripada yang di kanan karena mukanya menoleh ke arah kanan. Kemudian tempat titik tumbuh rambut. Nah, tempat titik tumbuh rambutnya kamu sudah taruhnya di sini. Kenapa ada tempat titik tumbuh rambut yang melenceng sendiri tumbuhnya di sini? Emang
dia kena serangan apa di sini, sampai apanya yang kena ini sampai dia bisa menghasilkan rambut yang keluar sembarangan gitu. Jadi kalau mau gambar, gambarlah di satu titik aja. Dan jadilah gambar yang menurut Bapak jauh lebih better anatominya, anatomi pakaiannya daripada yang sebelumnya ya. Sama kan ini yang kamu minta tadi adalah shading ya, saran shading. Jadi Bapak akan coba berikan yang simple aja. Bagaimana cara Bapak memberi shading pada pakaian. Untuk baju, kalau Bapak biar gampang, selalu cahayanya tuh dari sini ya, kiri atasnya kita. Jadi Bapak biasanya pengen bikin shading yang simple dan sederhana buat buah dada ya. Bikin aja kayak begini, ada ruang. Ini bayangannya ya. Jadi di sini ada shadingnya nanti ya. Teman-teman tinggal tambahin aja, oke? Di mana lagi kira-kira ada bagian yang mempunyai celah turun ya? Kalau kita lihat dari samping ini akan mudah banget. Ini misalnya dadanya ya. Di sini akan ada bayangan, oke? Kenapa? Karena di sini mataharinya. Sini bayangan. Nah, bajunya akan kemudian membentuk kayak begini. Ada lipatan-lipatan sendiri kan? Di mana kira-kira bayangannya? Bayangannya tentu saja akan ada di sini, ya enggak? Nah, di sini, ya kan? Karena bagian yang ini kena sinar, jadi bagian yang ini terhalang oleh tingginya benda ini, oke? Ini memang kalau mau bikin bayangan harus dipahami baik-baik di mana kira-kira ada bayangan. Nah, tapi jangan terlalu berlebihan juga bikinnya. Jadi mungkin kita akan mengurangi sedikit bayangan supaya, karena kalau misalnya kita bikinnya terlalu berlebihan, jadinya terlalu detail dan nggak cocok dengan style gambarnya. Jadi demikianlah dia telah menjadi seorang pramuka yang baik dan menjadi contoh yang benar bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Jadi ayo jangan lupa untuk menjadi seorang yang baik juga dalam menggambar. Tetap latihan dan semangat. Terima kasih sudah menonton konten Pak Guru Deru sampai sekarang. Semoga teman-teman juga bisa menjadi semakin jago setiap harinya dan tetap semangat dalam menggambar. Dadah semuanya.